Halo, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini Miss Tina akan lanjutkan topik mengenai energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik hari ini membahas tentang metabolisme yang bisa anak-anak lihat di buku IPA Kuadra kita di halaman 233 sampai 240 ya. Nah, topik hari ini merupakan topik lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Anda masih ingat? Iya, betul sekali, yaitu mengenai zat makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Nah, jadi setelah memahami video ini, Miss harapkan anak-anak semuanya nanti akan mampu untuk memahami proses yang terjadi pada tahapan respirasi di tubuh hewan maupun tumbuhan. Dan satu lagi adalah tahapan fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Nah, yang bagaimana itu? Yuk kita simak materi kita hari ini. Oke, silahkan. Nah, anak-anak teringatnya ada yang tahu tentang arti dari metabolisme? Iya, betul sekali. Segala reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, reaksi kimia itu ini ibaratnya adalah ada benda yang tersusun rapi dan ada benda yang tercerai-berai. Oke, nah ketika benda yang tersusun rapi ini akan dipisah, berarti prosesnya katabolisme. Dan sedangkan kalau dari yang terpisah disusun rapi itu adalah anabolisme. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai anabolisme dan katabolisme. Yaitu yang pertama kita bahas tentang yang namanya katabolisme. Contohnya di sini adalah tadi prosesnya apa? Iya, menghancurkan dari bentuk yang utuh menjadi bentuk yang sederhana. Di sini ada proses respirasi. Nah, nanti respirasi ada dua macam, ada aerob dan anaerob. Perbedaan mereka itu adalah keberadaan oksigen. Yang aerob adalah kondisi respirasi yang ada oksigennya. Kalau yang anaerob tidak ada yang namanya oksigen. Kemudian nanti jumlah energi yang dihasilkan. Yang pasti nanti untuk yang reaksi kimia ini adalah reaksi aerob karena ada reaksi oksigen di sini. Sedangkan yang di bawah ini adalah reaksi anaerob karena tidak ada hubungannya yang namanya oksigen. Nah, di sini nanti jumlah ATP ataupun energi yang dihasilkan itu berbeda. Lebih sedikit pada proses anaerob daripada aerob. Satu. Terus yang kedua, di sini contoh barang yang melakukan respirasi anaerob adalah pembuatan fermentasi. Fermentasi alkohol, tape atau sejenisnya ini menggunakan proses ini. Dan yang untuk membantu mereka proses respirasi anaerobnya adalah bakteri Saccharomyces. Oke? Nah, kita lanjut berikutnya. Miss akan kasih di sini adalah perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob. Kemudian di sini Miss harapkan anak-anak bisa pahami respirasi anaerob dan aerob ya. An artinya tidak. Tapi sebelumnya Miss mau mengingatkan bahwa untuk respirasi ingatlah yang namanya pernafasan. Nah, pernafasan itu ada dua macam, yaitu pernafasan yang namanya ekstraseluler, artinya pernafasan yang berada di organ-organ tubuh bagian pernafasan. Kalau pada manusia itu adalah mulai dari hidung sampai paru-paru. Di sini dia. Dari tingkat SD sampai tahap ini untuk pernafasan sama, yaitu memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita. Kemudian nanti akan ada yang namanya pernafasan intraseluler, berarti pernafasan di dalam sel. Nah, di sini ada menyangkut yang namanya organel mitokondria. Yang bagaimana itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, yang pasti disinilah tempat yang namanya penghasilan energi pada tumbuhan maupun hewan ketika melakukan respirasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih aman ya? Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang oksigen. Katanya di sini adalah salah satu molekul yang penting bagi kehidupan hewan maupun tumbuhan. Nah, keberadaan oksigen ini kita lihat di sini ada hubungan timbal balik ya antara tumbuhan sama hewan. Yang pasti hewan nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida, terjadi ada suatu proses apa ini? Iya, betul. Mantap. Fotosintesis. Nanti akan menghasilkan oksigen. Oksigen ini akan diserap ataupun dinikmati oleh hewan. Oke, nah ini ada prosesnya ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang anabolisme. Ada yang tahu reaksi apa ini? Iya, betul. Ini reaksi
fotosintesis. Nah, ingat tadi anabolisme adalah menggabungkan dari bentuk sederhana menjadi bentuk kompleks, atau biasa dibilang dengan dari bentuk anorganik menjadi bentuk organik. Kalau katabolisme sebaliknya. Oke. Nah, untuk proses ini akan kita bahas tentang proses fotosintesis. Yang pasti proses fotosintesis dari SD sampai detik ini tidak ada perubahan. Yang pasti harus ada tumbuhan hijau. Tempat utamanya adalah klorofil. Ingat ya, keberadaan klorofil. Nah, ternyata untuk proses fotosintesis ini ada dua tahapan yang terjadi di sini. Adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang berarti reaksi yang terjadi kalau ada cahaya. Ya, reaksi gelap berarti tumbuhan itu melakukan fotosintesis tanpa ada cahaya. Oke. Nah, untuk reaksi terang ini nanti kalau di bagian klorofil ada di bagian yang bernama grana, atau bagian dari tumpukan-tumpukan grana yang bernama tilakoid. Nanti yang pasti harus ada klorofil. Yang tadi yang dibilang tadi ya, di tilakoid ada keberadaan yang namanya cahaya. Nanti menghasilkan energi yang akan siap pakai, dan ada ini yang dibuang adalah oksigen. Bagi tumbuhan pada reaksi terang, oksigen ini adalah sampah. Tapi kalau pada hewan ini justru anugerah, ya. Reaksi gelap biasa dibilang dengan reaksi siklik ataupun reaksi Calvin. Nah, untuk reaksi Calvin ini dia kondisinya adalah memasukkan yang namanya komponen bernama karbon dioksida nanti akan bereaksi dengan bantuan enzim di dalam tubuh si tumbuhan itu yang bernama RUBP. Ini dia ribosa bifosfat, nanti yang akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan disimpan pada tumbuhan, ada di buah, ada di umbi, ada di batang, ada di daun juga, tergantung di lokasi penyimpanan masing-masing. Oke? Nah, jadi untuk reaksi gelap nanti posisinya ada di stroma. Nah, jadi untuk perbedaan mereka ini sudah Miss kasih tahu infonya. Yang pasti ATP adalah energi siap pakai, sedangkan NADPH terus FADPH itu adalah energi yang belum siap pakai. Terus ini APG, ALPG nanti adalah bahan baku pembentukan yang namanya C6H12O6, yaitu glukosa, bentuk sederhananya ya. Oke, ternyata tumbuhan juga melakukan yang namanya selain fotosintesis, respirasi juga dilakukan. Jadi pada dasarnya ini kalau respirasi pada tumbuhan pada umumnya terjadi pada malam hari. Inilah alasan kenapa tumbuhan hijau diusahakan jangan ada di dalam rumah atau dalam kondisi ruangan tertutup bersama manusia ataupun hewan. Karena nanti di dalam ruangan tersebut antara hewan dan tumbuhan akan memperebutkan yang namanya oksigen. Nah, kalau terjadi pada hewan ataupun manusia bisa jadi ujung-ujungnya adalah sesak napas karena bersaing untuk mendapatkan oksigen. Oke, selanjutnya kita akan rileks sedikit. Miss minta kalian mencari tahu satu posisi hewan yang ada dalam gambar, kemudian langsung kasih jawabannya di chat kita di @modo. Siapa yang beruntung 3 orang dalam waktu 5 menit pertama nanti akan mendapat bonus 10 poin untuk tugasnya. Yang bagaimana itu? Yuk kita perhatikan ya. Miss hanya kasih waktu hanya 5 detik saja. Oke? Silakan. Carilah di mana posisi hewan yang bernama jerapah. Oke? Nah, jawabannya Miss akan tunggu di chat komentar kita di @modo. Nah, jadi siapapun yang beruntung selamat untuk 3 orang nantinya. Oke? Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih, salam sejahtera, dan jangan lupa nikmati makan siang. Bye-bye.